Swastiastu. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku. Kenalkan, nama aku Niputu Tarisa Widya Santi dengan NIM 2411031254. Pada video kali ini, aku akan mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan video micro teaching aku. Ayo kita saksikan selanjutnya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak silakan duduk. Selamat pagi anak-anak semuanya. Baik. Gimana kabarnya, baik? Semuanya sehat? Alhamdulillah baik. Jadi kembali lagi ketemu Ibu dan sebelum kita lanjut ke materi. Nah, hari ini Ibu akan mengajak anak-anak semua untuk mempelajari mengenai energi yang kita dapat terbarukan. Nah, sebelum itu Ibu izin absen dulu ya. Nah, untuk yang Ibu bacakan namanya Ibu, silakan angkat tangan ya. Dimulai dari Dayudia. Hadir. Oke, hadir. Tiwi Sarasminta hadir. Kiara Putri hadir. Bulan Tamila hadir. Nika hadir. Kevin hadir. Dan Suta. Oke, hadir semua ya anak-anak Ibu, tepuk tangan. Oke, jadi pada hari ini aku akan mengajak anak-anak semua untuk ke materi filtrasi air kepada energi pembaharuan. Nah, sebelum itu Ibu akan mengajak anak-anak semua untuk bernyanyi dulu. Jadi silakan berdiri anak-anak semua. Nah, jadi kita akan bernyanyi Indonesia Raya sebagai wujud cipta syukur kita pada tanah air kita. Jadi Ibu akan mengajak anak-anak semua untuk mengenali dalam pentingnya air bersih. Namun sebelum itu, oke baik, jadi anak-anak Ibu semua, nah kita hari ini akan mempelajari mengenai energi terbarukan nih. Nah, namun sebelum itu, Ibu mau bertanya kepada anak-anak semua. Nah, dari kalian semua ada yang tahu tidak? Misalkan nih sumber air kita itu sudah habis, sehingga kita itu harus lebih bijak untuk memanfaatkannya lebih dalam kepada sumber daya alam kita, sehingga kita itu tidak kekurangan air, namun kita juga bisa mengolah air itu agar tetap terjaga. Ada yang bisa? Oke, silakan Kevin. Yang pertama adalah mengamankan sumber air, lalu yang kedua mengumpulkan wadah, yang ketiga membuat sistem filtrasi air. Oke, beri aplaus untuk Kevin. Nah, jadi juga ada hadiah buat anak-anak yang sudah bisa menjawab dari pertanyaan Ibu. Ya, jadi selamat untuk Kevin karena sudah berhasil menjawab pertanyaan Ibu. Nah, yang soal tematik selanjutnya yaitu, nah misalkan nih kita itu punya air, kita tuh punya wadah dan segala halnya, tetapi kita tidak punya listrik. Nah, bagaimana sih solusi dari pemanfaatan energi yang terbarukan agar dia itu bisa dikelola kemudian kita bisa gunakan? Nah, mungkin anak-anak Ibu ada yang tahu. Oke, silakan Tiwi. Dengan cara memfiltrasi gravitasi vertikal dengan cara menyaringnya sehingga airnya layak untuk dipakai. Oke, beri aplaus untuk Tiwi karena sangat bagus menjawab, dan Ibu juga ada hadiah untuk anak-anak Ibu yang bisa menjawab pertanyaan Ibu. Nah, jadi oke baik anak-anak. Nah, jadi itu dia pematerian awal kita. Nah, jadi anak-anak yang pada hari ini tujuan pembelajaran kita itu yang pertama ada mengidentifikasi. Nah, kita akan mempelajari dari material bumi dan alam semesta kita yang kita akan gunakan sebagai filtrasi air.
menjaga kebersihan air dan ketersediaan air. Nah, sehingga kita itu bisa memanfaatkan air lebih dalam dan lebih bijak lagi. Dan yang ketiga yaitu ibu akan mengajak anak-anak semua berdiskusi mengenai filtrasi air, kemudian menjaga kebersihan air dan menjaga penanggulangan air dengan cara menjawab LKPD yang ibu akan berikan nanti. Oke? Nah, jadi sebelum ibu akan mulai, nah itu dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kita langsung untuk ke pemaparan materi. Nah, jadi yang pertama ibu akan memberikan penayangan video untuk anak-anak semua, bisa diperhatikan ya. Mengenal air, kita semua sangat membutuhkan air. Sekitar 71% permukaan bumi ditutupi oleh air. Sebagian besar air. Oke, baik anak-anak semua, itu dia pemaparan video pembelajaran dari ibu. Nah, setelah ibu memaparkan video, ibu akan mengajak anak-anak semua untuk melihat dan mendengarkan pemaparan materi dari ibu sedikit saja. Nah, jadi pada hari ini ibu akan mengajak anak-anak semua untuk mempelajari ini dia pentingnya air bersih. Nah, jadi pada kehidupan kita itu sudah sering banget nih kita itu melihat di sekitar kita itu ada air. Nah, kita juga akan mempengaruhi dari kehidupan kita, terutama air kebersihan dan lain-lainnya. Nah, yang kedua itu fungsi air dalam tubuh manusia. Nah, yang dimana itu air membantu mengatur suhu tubuh, yang dimana air itu membawa nutrisi, kemudian oksigen ke seluruh tubuh. Nah, air juga membantu membuang sisa-sisa metabolisme seperti kita kencing dan lain-lain untuk menjaga kesehatan organ tubuh seperti ginjal. Nah, selanjutnya itu manfaat air bersih untuk kesehatan. Nah, jadi yang pertama yaitu adalah mencegah dehidrasi yang dapat menyebabkan lemas, pusing, dan gangguan lainnya. Di sini ada yang pusing tidak? Oke, bagus. Nah, jadi yang kedua itu menjaga kesehatan pencernaan dan menjaga sembelit ataupun hal penyakit lainnya. Yang ketiga itu meningkatkan fungsi otak dan lebih berkonsentrasi. Nah, jadi untuk anak-anak ibu ada sedikit tips, misalkan nih anak-anak tidak fokus atau susah konsentrasi, mungkin anak-anak bisa minum air. Nah, sehingga dia itu bakal memfokuskan otak kita untuk bekerja dan belajar seperti itu. Jadi di pelajaran ibu kalau misalkan kalian minum air itu boleh ya. Yang ketiga yaitu dampak negatifnya juga ada. Jadi ada juga dampak negatif air yang tercemar. Nah, yang pertama itu ada air yang tercemar itu sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Nah, air tercemar itu mengandung berbagai macam zat nih, seperti bakteri, kemudian virus, zat kimia yang dapat menyebabkan penyakit. Nah, beberapa penyakit yang ditimbulkan akibat mengonsumsi air tercemar antara lain itu mungkin dari diare, tifus, dan lainnya. Nah, kemudian sumber air bersih. Nah, pada energi pembaharuan kita yang kita tanyakan di awal yaitu sumber air bersih. Nah, di mana kita bisa mendapatkan air bersih. Nah, air bersih itu kita bisa dapatkan dari air hujan, kemudian dari air hujan yang kita tampung, kemudian itu tanah yang bersih dan terlindungi dari pencemaran yang merupakan sumber air bersih. Dan yang paling umum itu kita mendapatkan air bersih dari BAM atau PDAM. Nah, kemudian cara menghemat air bersih agar anak-anak semua tidak menghamburkan ataupun lebih bijaksana untuk menggunakan air bersih dengan cara air bersih itu kan adalah sumber daya yang sangat berharga. Nah, di mana oleh karena itu kita harusnya bijak untuk menggunakannya. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, seperti mulailah dari hal kecil, yaitu memastikan keran. Kalau misalkan sudah selesai digunakan, kalian tutup kerannya. Nah, misalkan di lingkungan sekolah kalian nanti istirahat, ibu minta kalau kalian sudah cuci tangan itu tuh ditutup ya kerannya. Ya. Yang selanjutnya itu menjaga kebersihan sumber air. Nah, menjaga kebersihan sumber air adalah tanggung jawab kita bersama. Kemudian jangan membuang sampah, menjaga kebersihan lingkungan dan lainnya. Nah, jadi itu dia pemaparan materi dari ibu. Nah, selanjutnya ibu akan mengajak anak-anak semua untuk melakukan diskusi dari kebersihan air. Nah, sebelum itu akan memberikan sedikit pemaparan mengenai apa saja yang kalian akan kerjakan hari ini. Oke, ada yang tahu itu apa? Oke, itu botol air keruh atau filtrasi air. Nah, jadi anak-anak semua di sini yang tahu tidak apa itu filtrasi air? Ya, silakan. Filtrasi air adalah proses pemisahan fisik dan kimia yang digunakan untuk memisahkan atau mengubah air keruh atau air yang terkontaminasi menjadi air yang layak digunakan.
Beri aplaus untuk Tiara yang bisa menjawab. Ya betul sekali, anak-anak ibu semua sangat pintar. Ini tuh adalah filtrasi air yang ibu kemas dalam penyajian ini. Nah, kita akan membahas ini dulu sebelum kita minggu depan akan praktek menggunakan filtrasi air ini, oke? Nah, jadi sebelum ibu mulai lanjut, ibu akan mengajak anak-anak semua untuk mengerjakan dan membedah ini semua. Kita akan melakukan pengerjaan LKPD mengenai filtrasi air. Nah, jadi ibu minta satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Oke, bisa ditentukan kelompoknya dan berdiskusi. Nanti ibu akan memberikan LKPD. Oke, baik anak-anak semua. Jadi ibu sudah menyiapkan LKPD untuk yang kalian kerjakan. Nah, jadi kalau misalkan sudah selesai, perwakilan kelompok itu akan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, jangan ribut ya. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Apakah anak-anak sudah selesai? Oke, kelompok siapa yang mau duluan? Silakan kelompoknya Rayu. Jadi hari ini selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Timur. Susunan filtrasi air. Susunan filtrasi air itu meliputi kapas, arang, sabut kelapa, kerikil, dan pasir. Sekian yang dapat kita sampaikan. Terima kasih. Oke, jadi untuk ibu mau menekankan dari jawaban anak-anak semua, jadi sudah benar dan semua ini menyimak. Jadi bisa dilihat, jadi yang pertama itu ada kapas, arang, sabut kelapa, kerikil, dan pasir. Nah, jadi untuk prepare kita minggu depan itu bisa lebih mantap karena sekarang itu perancangan yang akan kalian siapkan, oke? Untuk semua kelompoknya sudah menjawab, beri tepuk tangan karena sudah menjawab. Nah, jadi sebelum ibu tutup, ibu akan mengajak anak-anak semua untuk ice breaking dulu. Kita akan berdiri dan kita akan bernyanyi hujan rintik-rintik ya. Silahkan berdiri. Itu tangan kalian di atas dan kalian seperti ini ya. Titik bunyi hujan. Oke, bisa dipahami? Bisa. Kita bisa mulai ya. Oke anak-anak, silahkan duduk. Oke anak-anak, jadi sudah semua ice breaking-nya. Masih happy? Masih happy? Masih. Oke. Nah, jadi untuk yang terakhir, ibu akan memberikan soal evaluasi. Nah, jadi anak-anak bisa mengerjakannya di kertas yang ibu berikan ya. Nah, jadi pada evaluasi hari ini ibu akan memberikan anak-anak 5 soal saja yang akan ibu berikan dan ibu juga paparkan di proyektor di depan. Ibu akan bacakan soalnya ya. Jadi soal yang pertama yaitu mengapa kita perlu melakukan rekayasa teknologi penjernihan air di masa sekarang. Soal yang kedua, fungsi utama dari pembuatan alat filtrasi atau penjernihan air sederhana adalah. Soal yang ketiga, dalam alat penjernihan air, materi arang aktif itu memiliki peran yang sangat penting, yaitu lapisan kapas atau tisu biasanya diletakkan pada bagian paling bawah botol penjernihan. Yang tujuannya itu adalah untuk yang terakhir, urutkan lapisan material penjernih air yang paling efektif dari atas ke bawah, dari tempat air yang masuk sampai keluar itu. Dijawab. Nah, itu dia. Kalau misalkan udah semua selesai, bisa dikumpulkan ke meja ibu ya. Silakan yang udah selesai bisa dikumpulkan. Ibu akan beri nilai dan beri poin keaktifan untuk anak-anak yang bisa menjawab dengan benar. Oke, itu dia pembelajaran hari ini.
Oke, baik anak-anak, itu dia materi dan pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Nah, Ibu mau bertanya nih kepada anak-anak semua. Nah, siapa di sini yang bisa menyimpulkan pembelajaran apa saja yang kita pelajari hari ini? Silakan Ika. Baik, kesimpulannya hari ini kita belajar bahwa filtrasi air adalah proses penjernihan yang memanfaatkan gaya gravitasi dengan susunan materi agar terjalin kebersihan airnya. Oke, beri aplaus untuk kita. Nah, jadi Ibu ingin menguatkan lagi mengenai kesimpulan pada hari ini yang kita pelajari. Yang dikatakan oleh Nika itu sangat benar. Nah, jadi kita mempelajari dari air itu adalah filtrasi mengenai pembelajaran dan filtrasi air yang dimana kita menggunakan gaya gravitasi yang dimana air itu menurun melalui celah-celah, serta filtrasi itu kita gunakan seperti material yang kita penjelaskan tadi seperti pasir, arang, kapas, serabut kelapa, dan lainnya. Nah, itu dia untuk pemaparan materi hari ini. Terima kasih anak-anak sudah menyimpulkan dan Ibu sudah mengungkapkan pembelajaran kita hari ini. Sekiranya waktunya sudah habis. Nah, untuk yang terakhir kali kita akan melakukan ice breaking sayonara terlebih dahulu. Jadi silakan maju ke depan. Terima kasih karena waktunya sudah habis juga dan tujuan pembelajarannya sudah tercapai semua. Tepuk tangan untuk anak-anak semuanya. Terima kasih ya untuk menghadiri kelas Ibu dan untuk minggu depan ingat kita akan melakukan praktikum melalui filtrasi air dan kelompoknya itu tetap untuk bawa dan bahannya ya. Masih di oke? Oke, baik ya. Yuk kita tutup, silakan ketua kelas. Pada asalnya. Baik, sebelum kita mengakhiri kelas pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Rama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. I just had to let you know you're